Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kita, membahas hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan, yang dihimpun oleh Imam At-Tirmidzi, seorang ulama besar dalam ilmu hadis, dan dia dikenal dengan kitab Sunan At-Tirmidzi, salah satu di antara 6 kitab hadis yang utama yang menjadi rujukan umat Islam. Beliau juga menyusun buku yang monumental. Salah satunya itu lengket dengan nama beliau, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang mana kita membaca setiap Jumat malam. Bapak-bapak sekalian, kita sudah membaca sampai kepada hadis masalah makanan Rasulullah SAW. Jadi makanan Rasulullah SAW ini dibagi penjelasannya kepada 2 bagian. Pertama, yaitu makanan pokok. Makanan pokok sudah beberapa hadis kita jelaskan, yaitu makanan pokok Rasulullah SAW itu adalah roti yang tentu diadon dari tepung yang itu terbuat dari gandum. Gandum ini juga bertingkat-tingkat, tapi rata-rata Nabi biasanya dia makan gandum yang terbuat dari syair. Syair itu boleh dikatakan gandum paling rendah kualitasnya. Namun beliau juga sering makan gandum dari bur. Kemudian karena itu adalah hal-hal yang baik. Di dalam Al-Quran kan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan oleh kamu yang baik-baik yang telah kami karuniakan. Kenapa Rasulullah tidak selalu makan yang berkualitas itu? Bahkan beliau tak sanggup sebenarnya. Jadi beliau adalah orang yang bersahaja, sederhana, tawadhu. Kemudian juga karena beliau seorang pemimpin, maka beliau selalu berusaha mengambil tingkat yang paling rendah dalam masalah dunia ini di antara rakyat yang dipimpinnya. Rakyat itu banyak miskin, sahabat ada yang miskin. Kadang-kadang makan sehari besok tak makan. Dia sebagai seorang pemimpin, bagaimana dia bermewah-mewah, rakyatnya yang susah, sehingga tak ada orang satu pun yang sakit hati dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia selalu mengambil yang paling rendah di antara dunia ini. Ini yang membuat kita ini sakit hati pada orang. Kenapa? Kita susah-susah, dia senang. Itu yang membuat orang dengki, iri, ikut. Maka itulah sebabnya Allah dalam Quran ataupun inti dari agama ini tegakkan keadilan. Kalau keadilan bisa ditegakkan, maka akan aman, tentram kehidupan. Walaupun ada yang kaya, ada yang miskin, tapi yang miskin puas dengan keberadaan yang kaya. Yang kaya juga berkasih sayang dengan orang-orang yang miskin, sehingga terwujudlah masyarakat yang tentram, damai. Baik. Yang kedua, hadis-hadis ini menjelaskan tentang karena makanan pokoknya roti, apa kawan makannya, atau yang disebut dengan idam. Idam itu lauknya. Lauk pauk Rasulullah itu apa? Ini kan karena kitab ini membahas tentang peri kehidupan Rasulullah SAW sehari-hari. Masuk apa yang dimakannya? Kita sudah menjelaskan beberapa lauk yang menyertai roti Rasulullah SAW. Pertama, yang paling sederhana, yaitu cuka. Bagaimana Rasulullah dengan roti makan cuka cuma. Kemudian kemarin juga dengan minyak zaitun. Kadang roti campur zaitun makannya.
Itu lebih tinggi lah sedikit. Tapi kalau cuka asam-asam kan, tapi Rasulullah puji itu cuka itu. Kemudian Rasulullah SAW juga menyukai labu. Kita kemarin bagaimana Rasulullah menyukai labu. Artinya apa? Ada roti, ada sayurnya labu. Dulu ada dihidangkan kepada beliau labu, maka beliau makan dengan senangnya. Kemudian juga kemarin beliau makan daging ayam. Kemudian beliau juga makan daging. Sekarang ini salah satu lauk beliau itu adalah daging. Apa yang daging itu kesukaan beliau? Kesukaan beliau itu daging onta, daging apa? Domba, kambing. Salah satunya ini hadis kemarin kita sudah yang kita bahas, yaitu hadis Mughirah bin Syu'bah, yang mana dia dijamu oleh Rasulullah SAW, kemudian dihidangkan oleh Rasulullah daging sate. Tapi ini dagingnya apa? Ini hadis berikutnya. Ini kita baca malam ini. Ini adalah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilahmin farufi'a ilaihi dhira' wa kanat tu'jibuhu fanahasha minha. Ini hadisnya. Hadis ini sahabat yang menceritakan, yang meriwayatkan kepada kita adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu siapa? Ya, sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat lain sibuk mereka dengan, ada yang sibuk dengan kebun kurma, ada yang sibuk di pasar berdagang. Tapi kalau Abu Hurairah, spesial dia selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia dikenal sahabat, ya kalau dari sisi harta miskin, tapi dari sisi ilmu paling kaya, karena dalam kepalanya tersimpan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ditanya orang siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, jawabannya Abu Hurairah. Dan salah satu keistimewaan beliau ini, beliau mendapat doa dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah doakan dia supaya hafalannya kuat, sehingga semenjak didoakan Rasulullah itu, Abu Hurairah mengaku tak pernah satu pun huruf yang diucapkan oleh Rasulullah saya lupa. Makbul doa Rasulullah SAW. Abu Hurairah ini sekarang menceritakan kepada kita salah satu apa tahu Rasulullah SAW. Maka di sini beliau katakan anna Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah SAW utiya bilahmin. Utiya bilahmin. Utiya bilahmin ini apa? Dihidangkan. Utiya itu maknanya beliau dihidangkan dengan bilahmin, daging. Berarti dihidangkan kepada beliau daging. Farufi'a ilaihi dhira'. Di sini farufi'a ilaihi, farufi'a artinya diangkatkan. Artinya dispesialkan untuk beliau daripada daging tadi, az-dhira', daging bagian baru atau lengan. Lengannya bagian atas biasanya. Farufi'a ilaihi dhira', lalu didekatkan kepada dia, dispesialkan untuk beliau adalah dhira'. Dhira' ini, jadi sebenarnya dhira' itu hasta ya, ataupun bagian lengan. Tapi dhira' itu yang namanya domba kan ada 4 kakinya kan, mana yang depan, mana yang di belakang. Tapi yang beliau suka itu paha bagian depan. Itu yang dhira' itu. Maka banyak ulama mengatakan dhira' itu kalau kita lihat hasta maknanya kan lengan. Tapi kata ulama yang dimaksud adalah bagian daging, bagian
lengan atau kalau orangnya paha. Di sini apa kata? Kenapa diistimewakan beliau? Wa kanat tu'jibu, yang mana daging bagian zirah itu sangat disenanginya. Maka orang pada tahu. Maka ketika diangkatkan dan dispesialkan kepadanya daging zirah tadi, fanahasya minha, lalu Rasulullah mengangkatnya, mengambilnya dan menggigit dengan giginya. Fanahasya minha nahsa. Baik, inilah Bapak Ibu sekalian, hadis ini pertama sekali kita kan dalam hadis ini pertama perlu kita ketahui siapa sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah, Abu Hurairah. Kemudian apa isi daripada hadis itu? Isi hadis ini menjelaskan apa makanan Rasulullah yang disenangi beliau. Beliau dihidangkan daging, dan daging itu bagian paha. Kenapa? Karena beliau sangat menyukainya. Kemudian isinya lagi bagaimana beliau cara memakannya? Langsung beliau gigit dengan gigi nahasa. Itu ada dua bahasanya dalam riwayat hadis itu, nahasa bisin, ada lagi nahasa bisin. Katanya maknanya sama, tapi apa namanya penekanannya beda. Kalau nahasa digigit bagian gigi depan saja, tapi kalau nahasa itu penekanannya lebih dalam. Apa namanya? Seluruh giginya ikut makan lagi itu. Dan hadis ini kedua-dua riwayat ada dengan fanahasa, ada dengan fanahasa. Sebagian ulama bahasa menjelaskan kedua-duanya itu maknanya sama. Baik, ini hadis ini Bapak Ibu sekalian, setelah kita bacakan isinya, kita harus tahu namanya takhrij itu dalam ilmu hadis. Takhrij itu siapa ulama-ulama hadis, tokoh-tokoh ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Hadis ini tentu ada dalam kitab Syama'il. Berarti pertama yang meriwayatkan adalah Imam Tirmizi yang menyusun buku ini sendiri, karena dia tidak meletakkan hadis dalam Syama'il ini kecuali hadis yang dia sendiri meriwayatkan. Bukan diambilnya dari kitab kutip, tidak seperti kita. Kalau kita sekarang kalau hadis tidak pakai riwayat karena ada juga sekarang langsung jadi guru. Wah, nanti guru itu langsung dari guru. Kalau kita di sini untuk sanad hadis ayah mencari, kalau dari Indonesia ada tapi saya tidak tahu. Kalau di India banyak. Ini hadis Sahih Bukhari itu diambilnya dari sanad. Nanti Imam Bukhari kemudian muridnya terus. Memang pakai riwayat sanad. Tapi kalau langsung ke buku, maka banyak ulama-ulama hadis yang dia tidak punya sanad. Cuman dia pakai buku-buku yang sudah ditulis, seperti yang selalu kita dengar Syekh Albani. Syekh Albani tidak punya sanad dia hanya rajin. Dia di pustaka besar, ada namanya Pustaka Maktab Islami. Situ dia dulu kitab-kitab hadis itu ada. Kalau ditelitinya satu-satu, dasarnya juga buku. Ya istihad dia, maka nanti dia mensohhikan apa, maka banyak polemik ya, karena dia tidak berguru dan tidak bersanad. Tidak ada. Kalau saya bisa menjelaskan siapa sanadnya, siapa tidak ada. Tapi ada ahli-ahli hadis kontemporer punya sanad, seperti ada Ahmad Syakir, ada namanya Syekh Al-Umari, ada namanya Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Itu mereka punya sanad sendiri. Tapi
kajian-kajian Syekh Albani ini juga ya antara pro dan kontra lah antara ulama-ulama terhadap apakah dianggap tasih dia namanya orang sekarang disahihkan oleh Albani. Ini maksudnya apa ini disahihkan? Apakah dia punya sanadnya sanad sahih atau dia hanya meneliti lewat buku? Kalau kita lihat dia meneliti lewat buku. Ya kalau seandainya yang disahihkannya itu sama dengan ulama-ulama besar, ya tak perlulah menyebut dia. Dia selalu ulama besar, dia Imam Nawawi, Imam Hafiz Ibn Hajar, Hafiz Ibn Hajar selalu mengkaji di situ. Dan dikatakan sahih, lalu Albani katakan sahih, maka rasa dibilang sahih si Albani, itu salah itu. Maka langsung kepada Hafiz Ibn Hajar. Ini kalau tadi berbeda, Hafiz Ibn Hajar mensahihkan si Albani, mendhaifkan tidak pakai si Albani itu. Ilmunya tidak bisa karena mereka itu apa? Mereka itu dengan sanad menggulung luar biasa dan diakui. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi hadis ini bukan hanya Imam Tirmizi yang meriwayatkannya, yang meriwayatkan dengan sanad sampai kepada Rasulullah. Siapa juga? Yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari hadis nomor 4712. Kemudian juga Imam Muslim dalam hadis nomor 194. Bapak Ibu sekalian, ulama hadis kalau sudah Imam Bukhari, Imam Muslim sepakat meriwayatkan hadis ini dan meletakkannya di dalam kitab sahihnya, itu tidak diragukan lagi keabsahan atau kesahihan hadis ini, maka tak perlu dibicarakan lagi. Kami saja di dunia akademik, tentunya kami menulis tesis, disertasi, kemudian berdalil dengan sebuah hadis, itu harus ditakhrij, dijelaskan siapa yang meriwayatkan hadis itu. Kalau hadis itu sudah ada terdapat dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, tak perlu dijelaskan lagi hadis ini sahih. Tapi kalau selain hadis ini dia dari Tirmizi, tidak ada dalam Sahih Bukhari, atau perlu dicari apa kedudukan hadis ini, apakah sahih, apakah dhaif. Karena kalau Imam Tirmizi meriwayatkan, ada kemungkinan dalam sunannya, ada kemungkinan kata ulama bahwa dalamnya itu ada kemungkinan hadis-hadis yang dhaif. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi hadis ini tidak ada masalah dari sisi keabsahannya. Lalu kita ingin menjelaskan sedikit di dalam hadis ini. Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa daging itu adalah salah satu makanan Rasulullah. Daging maksud di sini adalah daging kambing atau daging domba. Lalu Rasulullah SAW dipilihkan untuk dia az-zira, bagian paha atau lengan, yaitu kaki bagian depan. Kenapa itu yang dihidangkan? Alasannya wa kanat tu'jibuhu, karena daging bagian paha itu yang disenanginya. Ini menunjukkan bahwa pertama sekali Rasulullah punya kesenangan, berarti dia manusia biasa. Boleh kita menyenangi ini Rasulullah SAW, dan sahabat-sahabat tahu tuh kalau dia daging domba, daging mana. Nanti dianalisa oleh ulama apa masalahnya dia itu menyenangi bagian paha atau lengan, ya kanan atau kaki bagian depan. Jadi nanti ada beberapa analisa yang dijelaskan oleh para ulama kenapa dia menyenanginya. Di antaranya Bapak Ibu sekalian disebutkan oleh ulama apa sebabnya beliau itu menyenangi bagian paha. Karena katanya daerah itu daerah yang jauh daripada kotoran.
Itu analisa ulama. Kedua, kenapa daging itu yang dijadikan ataupun yang disenangi oleh Rasulullah SAW? Karena daging itu cepat matang, bagian paha itu cepat matang, dan dia paling empuk dalam bahasa kita, empuk dimakan. Kemudian juga berhubungan dengan masalah kelezatan, karena dia lebih lezat dan lebih enak. Kemudian yang keempat, analisa ulama. Ya, ulama menganalisa saja apa sebabnya Rasulullah menyukainya. Kebiasa itu. Maka kalau ada hukum, dia analisa ulama apa sebabnya. Karena pasti segala sesuatu ada hikmah. Karena Rasulullah SAW itu apapun perbuatannya itu penuh dengan hikmah. Beliau itu tidak mungkin berbuat sembarangan. Kalau dia memilih, pasti milih yang terbaik. Kemudian apa sebab itu yang dipilihnya? Maka itu perlu dianalisa. Maka sunnah-sunnah Rasulullah SAW, apa yang dibuat Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah, sampai hari ini Bapak Ibu, itu saya dikasih tahu oleh seorang profesor, itu apa yang dilakukan Rasulullah, yang dibicarakan Rasulullah, itu terang bolak-balik masuk labor. Artinya apa? Menjadi medan penelitian di Universitas Eropa, di Amerika. Hanya orang itu menulis tentang masalah kesehatan, masalah macam-macam lah. Rasulullah berbicara tentang muamalah. Ada diteliti, masing-masing meneliti dari sesuai dari bidangnya. Sehingga apa masalahnya? Karena itu akan menjadi sebuah fakta ilmiah. Dan itu tidak main-main. Maka Bapak Ibu sekalian, daging ini juga, kenapa Rasulullah menyukai daging? Daging sebagaimana pernah kita jelaskan manfaat daging. Maka Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang tidak makan daging sekian hari, itu nanti kekuatannya akan melemah. Jadi daging itu salah satunya adalah membuat seorang kuat. Maka menu daging itu penting, apalagi bagi orang-orang yang hidup ya, artinya di daerah-daerah lingkungan yang kerjanya keras. Maka diimbangi dengan makanan. Kalau dulu aja dia aja terbakarkan daging, nanti macam-macam, nanti memunculkan kolesterol lah, inilah ini. Kalau banyak dulu Rasulullah ada dia lah dulu jalan di sini berjihad, mereka itu kan keras-keras kehidupan yang, apalagi di tengah-tengah alam. Kalau tiba panas sekali, kalau tiba dingin luar biasa. Imam Nawawi menegaskan, apa kata beliau, kesukaan Nabi terhadap makanan tertentu. Jadi ini dari analisa. Kalau Nabi menyukai bagian paha dan apa itu bukan karena lahapnya beliau terhadap makanan. Jadi bukan karena syahwat dan kelahapan terhadap makanan itu, tetapi itu hanya semata-mata tabiat manusia. Ya, wajar manusiawi. Kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan aspek manfaat makanan itu sendiri. Itu silakan teliti. Maka tadi sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ulama di dalam Bapak Ibu sekalian, hikmah tadi yaitu karena cepatnya matang, karena daging bagian itu adalah empuk, kemudian mudah dicerna, dikunyah, kemudian rasanya enak. Belum lagi nanti banyak ulama-ulama yang menjelaskan manfaat daging untuk kesehatan. Baik, kita kan ada apa namanya 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna aja. Daging ada situ kan, ada daging, cuma gantinya tempe, tak bisa itu tempe. Mana tempe sama dengan daging. Banyak orang bilang itu bohong-bohongan. Itu menghibur masyarakat miskin yang tidak bisa makan
daging, mana bisa tempe? Ya mungkin ada unsur-unsur ya dalam di daging itu, ada juga di dalam tempe. Tapi tempe menggantikan semua unsur daging, tak masuk itu. Maka kita juga ya perlu anak-anak pertumbuhan itu lagi. Nah, kemudian itulah kata Imam Nawawi. Lalu di sini fanahasha, minha nahsha atau minhu nahsha. Maka di sini makna nahasha itu menggigit dengan kuat, sekali gigit. Jadi di situ ada nahasha minhu nahsha. Nahsha itu nahsyatan itu sekali gigit, gitu ya. Tapi di sini nahasha tadi bermakna dia menggigit dengan kuat. Banyak bagian giginya yang digunakannya. Bagaimana itu? Apakah ini kan bisa bermakna apa? Kalau ada orang makan daging ini, itu apa karena dia tanda kerakusan? Biasanya kalau ada orang-orang terhormat makan, karena makan pakai sendok, makan tidak mau menggigit begini. Maka di sini dianalisa oleh ulama, itu bukan karena rakus, karena lahap, tapi itu menunjukkan kesederhanaan kehidupan Rasulullah. Biasa oleh dia itu. Kalau kita kan namanya menteri, gubernur itu nggak akan gigit daging. Ini apa dikata orang kan? Ya karena dia apa namanya levelnya seperti itu ya, makanya mungkin diiris-iris oleh orang dengan pisau, dicencang-cencang sedikit supaya jangan sampai dia mengangkat kan gitu oleh tukang masaknya. Rasulullah enggak begitu lah. Makanya itu menunjukkan kesederhanaan beliau. Itulah. Jadi menunjukkan kesederhanaan adab makan Rasulullah SAW, dan dia dalam penampilan makan tidak berlebihan. Dan juga itu bukan tanda. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan, apakah menyukai makanan tertentu itu boleh atau tidak? Saya suka jus apa, saya suka sayur apa, saya suka daging atau ikan. Ini juga Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyukai beberapa makanan kan. Kemarin dia menyukai apa? Daging. Dia menyukai madu. Dia menyukai manisan. Dia menyukai labu. Yu'jibuhu dumba. Kemudian dia juga memuji apa kemarin itu? Ni'mal ulu al-khal. Dia puji itu apa? Al-khal itu cuka. Dan dia memuji dan bahkan dihubungkan dengan ayat minyak zaitun. Ini semuanya Bapak Ibu sekalian menunjukkan Rasulullah SAW menyukai beberapa makanan. Dan ini juga menunjukkan karena beliau adalah contoh bagi kita, teladan. Maka salah kita menyukai makanan? Tidak salah. Tapi apakah kita harus menyukai makanan yang disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah suka makan daging domba, maka kita suka makan daging domba lah. Rasulullah makan madu. Artinya apa? Kita tidak dalam masalah makanan, kata ulama, tidak harus kita menyukai apa yang dimakan. Kenapa? Maka tadi ilatnya beliau menyukai itu karena sifatnya manusiawi. Dalam hal ini manusia tergantung, bisa saja menyukai makan selama itu halal, selama itu baik, maka tidak ada masalah. Kemudian juga ada satu hal yang menarik ya di dalam kehidupan Rasulullah SAW dalam makanan. Dia menyukai makanan. Kalau sudah sukai makanan, dia senang makannya karena dia puji makanan itu. Jadi dari mana sahabat? Sekarang ini kan komentar Abu Hurairah, wa kanat tu'jibuhu zira. Jadi dia suka makan daging bagian paha. Di mana? Itu kan komentar Abu Hurairah itu. Dari mana dia tahu? Di antaranya apa?
kadang-kadang permintaan Rasulullah SAW. Nanti ada hadis yang menjelaskan Rasulullah dihidangkan makanan oleh seseorang di dalam kalau bahasa kita ke dalam periuk ataupun tempat merebus daging. Jadi Rasulullah makan. Tapi setiap Rasulullah minta bagian kaki. Jadi bagian. Habis satu minta lagi Rasulullah bagian kaki. Sampai 3 kali. Nah, kaki itu tidak habis-habis. Ya Rasulullah, kan sudah habis 2. Kaki bagian depan itu 2, cuma Rasulullah tak ada 3 katanya kan. Kalau kamu jadi tidak halal, itu kaki itu ada semua dalam periuk itu. Ini hadis tentang mujizat Rasulullah. Jadi yang kaki itu ada terus dalam periuk itu. Ini kan baru beberapa kali dalam kehidupan Rasulullah. Bagaimana makanan diambil dari tempatnya tapi tak pernah kurang-kurang. Maka kata Rasulullah, kalau tidak tadi kamu komentari, itu ada semua dalam tubuhnya. Setiap saya minta dia dikeluar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ada yang menarik, dia kalau tidak senang sebuah makanan, dia tak pernah mencela, tapi hanya dia tinggalkan dan dia tak makan. Tapi mencela makanan tidak. Itulah sebabnya Rasulullah membimbing kita. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya Rasulullah SAW tak pernah mencela makanan. Jika beliau menyukainya, dia makan. Kalau beliau tidak menyukainya, beliau tinggalkan. Ini adab ya. Kita kadang-kadang adakan dihidangkan orang makanan, tapi kita tak suka. Makanya ngomong-ngomong, ya sudah. Kalau tak suka, jangan dimakan. Kalau suka silakan. Kenapa? Itu mencela makanan. Mencela makanan itu kan nikmat. Dan ini juga Bapak Ibu sekalian, bahwa suka tidak suka terhadap sebuah makanan itu tak ada masalah, dan itu normal, dan itu tidak dilarang. Bahwa orang saya tidak suka makanan ini tidak dilarang. Yang dilarang apa? Mencela. Ingat itu. Yang dilarang itu mencela. Begitu juga kalau dimasak oleh istri, itu tidak senang makannya, enggak marah-marah pula. Itu dibuang-buang pada makanan itu. Marah-marah, melayang pula kuali. Kemana-mana saya menemui kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kebanyakan garam, kadang-kadang istri lalai, ya kurang enak makanan. Tiba-tiba suami marah-marah, ya sudah. Kalau tak rasa enak, tinggalkan. Pergi ke warteg cari yang perak. Jadi senang. Apa yang marah-marah? Tapi kadang-kadang ada pula istri dah susah masak, ya kan? Kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang kita tak senanginya, tak senang, tapi kita paksakan demi untuk menjaga perut. Itu lebih tinggi lagi tuh, lebih tinggi lagi. Maka minimal orang sudah capek-capek masak, menghidangkan, tiba-tiba tak dimakan. Kita sendiri bagaimana? Kalau seandainya kita buat makanan kepada orang, menurut kita sudah enak, tiba-tiba tidak dimakan, itu negatifnya banyak. Maka ini masuk dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau kita diperlakukan orang seperti itu, kan tidak enak. Begitu juga jangan diperlakukan orang. Kadang-kadang kita menahan, ya, menderita sedikit, tapi demi menyenangkan. Maka ada Bapak Ibu sekalian, ya, karena kita kan ada orang susah, kita bantu dengan mengeluarkan duit kita. Kalau mengeluarkan duit kita kadang-kadang ada rasa dari setan itu. Susah sekali cari duit ini gitunya. Masa tiba-tiba diambil gratis gitu saja. Ada gak keberatan? Tapi itu kita lawan. Maka Pak, berbuat baik itu butuh kesabaran.
kesabaran. Jadi kita dikasih pahala oleh Allah sabar, itulah sebenarnya. Ini Bapak Ibu sekarang ini sholat maghrib ini. Sholat maghrib itu berapa? 3 rakaat. Ya? Apakah itu yang membuat nilai pahala kita banyak? Ya, sholat itu juga. Tapi intinya kesabaran di dalam melaksanakan ibadah itu. Sabar siap-siap dari rumah tadi, sabar menghadapi hujan, sabar dalam berjalan. Allahu Akbar. Sabar menahan diri daripada hiburan-hiburan yang benar-benar melalaikan. Maka dalam Quran itu selalu pahala itu kepada kesabaran. Seperti dalam ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu diberi pahala mereka, pahala yang tidak ada batas. Orang masuk surga dalam banyak ayat bukan kena amal, yang disebut oleh Allah dalam banyak ayat kena sabar. Maka salah satunya apa? Dalam surah Al-Insan, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah balas mereka dengan surga karena mereka telah sabar. Temas malam makanan itu sabar karena kita demi membahagiakan saudara, apalagi istri capeknya masak tidak dimakan sama sekali. Itu kesal pasti. Maka dalam sebuah hadis ada 2 amal yang paling afdal kata Rasulullah, afdalul a'mal. Apa itu afdalul amal? Amal yang paling utama. Pertama disebut Rasulullah memasukkan kebahagiaan, membahagiakan orang lain. Kemudian kedua apa? Amalan yang rutin walaupun sedikit. Jadi yang membuat kita ini mendapat ganjaran banyak itu rutinitas, sekali sedikit. Karena ada orang sekali beramal, sekali baca Quran tamat langsung, tapi 10 tahun tak. Setelah itu sampai mati tak lihat Quran lagi. Itu enggak, itu lebih baik sehalaman sehari tapi rutin sampai mati. Itu namanya konsisten. Jadi nilainya apa? Nilai konsisten. Itu sebabnya orang yang beruntung itu ditutup oleh Allah hidupnya sabar. Dalam surah Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sabar itu. Malaikat besok kalau kita masuk surga, Allah menceritakan dalam Quran. Jadi orang-orang beriman dapat masuk surga, tapi dengan syarat, ada syarat-syaratnya. Masuk surga mereka, orang tua mereka, istri mereka, anak-anak masuk surga semua. Nanti ketika mereka dalam surga, malaikat tidak berhenti datang mengucapkan selamat. Apa ucapan selamat malaikat kepada ahli surga? Sabar. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Itu kata malaikat. Selamat kalian masuk surga. Kenapa? Dulu kalian ini duduk di majelis ilmu ni butuh sabar ni. Ada kan terbayang apa namanya makanan di lupa. Kadang tiba menonton HP pada tonton, kadang nonton TV, hal-hal yang melalaikan. Untuk kesabaran itu yang pemilih. Subhanallah. Baik, baru sekalian beberapa pelajaran dari hadis ini. Jadi berarti apa pelajaran dari hadis ini? Rasulullah diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa beliau dihidangkan daging, kemudian bagian paha karena beliau menyenanginya, kemudian bagaimana cara makan beliau? Dengan menggigitnya. Ini Bapak Ibu sekalian, bahwa Islam tidak melarang kita menikmati makanan
selama makanan itu halal. Tapi dengan syarat tentu kan, dengan kita kamu ayat-ayat hadis-hadis yang lain, ya silakan makan daging itu halal, itu bagus, tapi jangan berlebihan. Maka Allah katakan dalam Quran, kulu wasrabu wa la tusrifu. Kan ini halalnya Pak Ustaz, gak satu ekor langsung sendiri. Sudah bergerak lagi. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu pertama. Yang kedua, ya jangan pula gara-gara kena ada orang kadang-kadang hidupnya tiap hari kuliner aja. Dari pagi sampai malam mutar kuliner aja. Tak ada kuliner di Pekanbaru di kecuali kadang-kadang habis di Pekanbaru pergi berada Bukit Tinggi kemana-mana ada orang gitu. Aku hobi kuliner, silakan kita makan, tapi jangan berlebihan. Tapi jangan pula gara-gara makanan kita melalaikan bekal kita untuk akhirat. Ya, makanan yang halal, tapi sedekah juga jangan lupa. Ya, memberi kepada sesama. Karena kalau kita hanya makan-makan saja, yang makanan itu kan habis semua. Makanan itu ya ujung-ujungnya kan menjadi kotoran. Jadi jangan habis saja duit itu untuk makan ya. Perhatikan juga orang lain. Makanya lihat tetangga susah, kita makan lagi terus dari tetangga. Kadang makannya kan dapat lagi, makan tidak. Oleh karena itu ya silakan sikap sosial. Jangan pula melalaikan gara-gara makan tak sholat pula, gara-gara kuliner tak ada masjid, gara-gara apa cari makan saja. Kemudian juga jangan pula unsur makanan ini menjadi nilai kesombongan. Nah, ada orang sombong diremehkan orang lain. Kamu makan ikan teri, kalau saya makan tidak boleh. Jadi jangan cerita makan makanan enak depan orang yang kadang hari makan kadang dah. Saya makan di restoran ini. Orang kadang 3 hari tak makan itu cerita tetap itu menyakitkan. Jadi jangan melihatkan nilai-nilai kesombongan. Kemudian juga nilai mubazir. Nilai mubazir ini kadang beli makanan banyak-banyak dan tidak pada tempatnya, kemudian memberi makanan kepada orang-orang yang tidak pantas. Ini juga Bapak Ibu sekalian ya, kita pilih-pilih. Baik, itu pertama. Jadi pelajaran di antara yang dalam hadis ini, bahwa Islam tidak melarang menikmati makanan yang halal dengan syarat tadi. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa sunnah Nabi dalam makan adalah kesederhanaan, bahwa beliau menggigit sendiri itu adalah kesederhanaan cara makan. Kemudian tidak melihatkan lahap dan rakus, dan ini juga Bapak Ibu sekalian dilihatkan ketika dia menjamu Mughirah bin Syu'bah dalam hadis yang lalu, bagaimana beliau memotong-motong daging untuk Mughirah bin Syu'bah. Kemudian beliau juga tidak berlebihan sekalipun, makanan itu sangat enak. Kemudian dari pelajaran itu juga di sini kita bisa boleh seseorang memiliki selera pribadi, maka tidak ada masalah. Menyukai makanan tertentu maka itu tidak dosa. Kemudian juga ingat, silakan Anda menyukai makanan tertentu, menyebutnya pun makanan tertentu. Saya senang jus vokat, saya senang ini dan ini, tapi tanpa mencela. Tapi saya tidak suka ini, saya itu tidak boleh. Saya suka ini, tapi jangan bilang tidak suka ini. Kenapa saya suka makan ini karena begini, ya sudah, sudah suka dia. Ini. Jadi silakan kita menyukai, tapi jangan merendahkan dan mencela makanan yang lain. Kemudian juga ini
Dalam hadis ini juga menunjukkan akhlak Nabi dalam makan. Pertama adalah tenang, kemudian sederhana, dan tidak berlebihan. Dan ini juga karena di sini menunjukkan Nabi SAW adalah sebagai manusia biasa dan dia bukan malaikat. Itu yang membuat orang-orang Quraisy itu, Abu Jahal tak dia mengakui kerasulan Nabi. Karena masa Nabi makan katanya, masa Rasul berdagang riba yang tidak saja katanya. Maka dalam Al-Quran itu Allah katakan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bilang sama mereka, Muhammad, mereka tak percaya, maka mereka minta, walau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Jadi mereka itu apa? Sebab mereka tak percaya kepada Rasulullah, tak beriman, karena mereka mengharapkan Rasul itu malaikat. Dibantah oleh Allah. Suruh mereka tanya bahwa pertama, kamu bukanlah Rasul yang pertama, tapi sebelum kamu sudah banyak Rasul. Ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim. Orang kafir Quraisy tahu tuh. Cari informasi oleh kalian. Dalam Quran Allah katakan, kami tidak mengutus sebelum Muhammad kecuali Rasul yang mereka adalah dari kaum laki-laki, rijalan, manusia, dari laki-laki, nuhi ilaihim. Kalau tak percaya mereka, suruh mereka bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Udah masuk azan. Ini juga tidak menghalang bahwa seorang ketika makan daging dipotong-potong dengan pisau, seperti mana hadis sebelumnya. Mughirah menceritakan bahwa Rasulullah memotong dengan pisau, lalu dikasih potongan-potongan itu kepada Mughirah. Kalau di sini dia langsung menggigitnya. Dan ada hadis melarang, jangan kalian memotong daging itu dengan pisau kata Rasulullah, tapi gigitlah dengan gigitan kalian. Maka di sini kan satu sisi Rasulullah melarang dengan sikit dan dia sering menggigit, tapi satu sisi dia pernah juga memotong daging dengan pisau. Kesimpulannya oleh ulama, maka tergantung kondisi daging. Kalau daging itu lembut, ya tidak akan merusak, memberi mudarat kepada gigi, maka digigit lebih baik, karena lebih lezat, lebih mudah dicerna. Tapi kalau seandainya daging itu dibakar tidak masak, tidak lembut, tidak empuk, kalau digigit akan berbahaya, terbawa oleh gigit keluar dibuatnya, maka lebih baik dengan pisau. Dan ketika Rasulullah menggigit itu, ini menunjukkan kesederhanaan, dan ini juga menghilangkan sifat sombong, sifat angkuh, sifat meninggi diri. Kemudian ada pelajaran yang penting juga Bapak Ibu. Rasulullah makan daging yang enak. Ini sebagai bantahan kepada orang yang kadang-kadang mendakwa untuk memiliki sifat zuhud. Dan ada sebagian orang-orang ahli tasawuf ketika mengharamkan diri dari daging. Saya takkan makan daging. Siapa manusia yang paling sempurna? Tentu Rasulullah. Ada orang yang lebih hebat tasawufnya, artinya kebersihan jiwanya dari Rasulullah, tak ada. Rasulullah itu nomor satu. Tak ada orang yang ibadahnya lebih hebat dari Rasulullah, tak ada. Rasulullah lah orang yang paling takwa, orang yang paling hebat. Dia makan daging, makan yang enak. Artinya apa? Makan yang enak-enak tidak
bertentangan dengan sifat zuhud. Nah, ada orang salah mengartikan zuhud ini. Zuhud itu pakai kain yang kumuh-kumuh. Zuhud itu tak perlu banyak duit, hidup miskin, makan seadanya. Ya gimana? Siapa yang paling zuhud di dunia ini setelah Rasulullah? Abu Bakar. Abu Bakar itu kaya atau miskin? Paling kaya itu, konglomerat sahabat, dan dia paling zuhud. Umar itu manusia zuhud. Utsman itu masya Allah kekayaan luar biasa, tapi dia manusia paling zuhud. Jadi banyak orang menyalah artikan kata zuhud. Jadi di sini Pak tidak bertentangan antara zuhud dengan menikmati makanan yang enak-enak. Maka di sini ada keseimbangan. Jadi yang disebut dengan zuhud itu kan, ya zuhud artinya apa? Pertama, ya kita mandiri, tidak rakus dan tidak menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Kemudian kalau kita dikasih pun oleh Allah kenikmatan, tapi kenikmatan itu tidak akan merusak hati kita. Hati tetap benih bersama Allah, hati tetap ikhlas, hati khusyuk. Sekalipun dunia ini dia punya, tapi dunia cuma sampai di tangan. Maka kapan pun dilepaskan, dia tidak akan. Ada sahabat itu, gimana sedekah mereka, infak mereka, itu zuhud. Kemudian juga jangan menghasilkan harta itu mengharapkan segala cara. Dia tak punya, kalau kan haram, kalau sebuah. Tapi kalau dicari yang halal, silakan. Dan bayar harta, kewajiban harta. Ini yang penting untuk kita ketahui, bahwa antara menikmati makanan yang enak-enak dengan zuhud tidak bertentangan. Sangat salah orang. Zuhud itu jangan makan daging, jangan makan ikan, makan aja sayur bayam sampai mati supaya kamu zuhud. Itu salah pula. Contoh kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini dari sini juga mengajarkan kepada kita adab makan yang penuh dengan hikmah. Dan ini juga Bapak Ibu, ini menunjukkan Islam agama fitrah, bukan agama yang mematikan selera. Kita suka. Kalau saya orang beriman Islam tidak makan daging, padahal dia sih pengen daging. Agama kita ini agama fitrah. Selama begitu suka, silakan. Selama itu halal, tapi ada syarat-syaratnya. Saya kira itu, dan insya Allah kita sambung nanti dengan hadis berikutnya tentang Rasulullah makan daging juga. Tapi daging itu ditaruh oleh Yahudi racun di dalamnya, sehingga Rasulullah makan daging yang ada racun, sehingga racun tadi bicara, Rasulullah jangan makan, saya racun. InsyaAllah hadis berikutnya. Terima kasih sampaikan Bapak Ibu sekalian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.